Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi bahwasanya kemarin keluar surat edaran dari Permenpan RB mengenai pendataan tenaga non ASN atau honorer di lingkungan instansi pemerintahan. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, untuk apa sih pendataan tenaga non ASN ini? Apakah nantinya akan langsung diangkat sebagai P3K? Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kalau kita baca dari nomor 1 ini, pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor sekian, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 2, dalam hal ini pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini. Nah, jadi untuk yang sudah mengabdi selama 5 tahun ini kemungkinan besar nanti akan diangkat menjadi P3K dengan persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian nomor 3, oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi untuk tujuan lainnya ini nanti untuk tadi yang mengabdi selama 5 tahun lebih itu nanti bisa diangkat menjadi P3K, sedangkan untuk yang di bawahnya itu nanti bisa mengikuti seleksi untuk CPNS maupun P3K-nya. Tentunya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, ini teman-teman bisa menanyakan kepada instansi sumber pendapatan teman-teman di instansi tersebut itu berasal dari mana? Apakah dari APBN ataukah dari APBD? Jika salah satunya itu bisa menjadi bisa ikut untuk seleksi CPNS maupun P3K. Tetapi jika melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga itu tidak bisa. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau di OPD itu kepala dinas ya. Kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini salah satu syarat yang harus teman-teman penuhi. Teman-teman harus sudah mengabdi selama minimal 1 tahun. Cut off-nya atau batasannya terhitung sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Baik, itu adalah inti dari surat
edaran tersebut. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman persiapkan berkas-berkasnya. Persyaratannya ada di sini, di bawah sini. Nah, kalian lengkapi saja. Pasti untuk yang di instansi pemerintahan sudah dimintakan data-data tersebut ya. Ada batasan waktu pengumpulannya, silahkan diperhatikan. Untuk suratnya kalian bisa download surat Permenpan nomor ini ya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.